Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Suara pastoral hari ini didasarkan pada firman Tuhan yang terdapat di Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13, yaitu perumpamaan Yesus tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis yang bodoh. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, masihkah ingat minggu pertama gereja kita mengadakan kebaktian secara daring atau online? Kalau tidak salah, tanggal 22 Maret yang lalu, bukan? Beberapa minggu pertama, hampir semua jemaat sangat antusias dalam beribadah secara online, mengikuti semua instruksi liturgos. Tetapi, setelah minggu demi minggu dan bahkan bulan demi bulan berlalu, jemaat masih beribadah secara online, sebagian orang mulai memperlihatkan gejala kejenuhan dan kehilangan antusiasme dalam ibadah. Instruksi dari liturgos mulai diabaikan. Ada yang sudah tidak berdiri lagi ketika diminta. Ada yang tidak bernyanyi dengan bersuara. Ada yang tidak membaca Alkitab. Dan ada juga yang minum kopi ketika waktunya berdoa. Apakah saudara juga mengalami kejenuhan dan gejala yang sama? Itulah sebabnya mengapa kita perlu belajar dari perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Secara singkat, perumpamaan itu menyamakan kedatangan Tuhan Yesus kembali dengan kedatangan mempelai pria dalam tradisi Israel abad yang pertama. Tuhan Yesus sendiri menjelaskan, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Gadis-gadis bodoh itu tidak mempertahankan anugerah Roh Kudus di dalam diri mereka, yang sanggup membuat mereka menyala-nyala bagi Tuhan menjelang kedatangannya. Salah satu akibatnya, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bahkan di dalam jemaat Kristen sekalipun, saya pikir tidaklah berlebihan jika perspektif gadis-gadis bodoh itu menjadi peringatan bagi gereja di zaman sekarang ini. Terlebih, setelah kita mencermati indikasi kejenuhan yang telah menggejala di banyak jemaat pada masa penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Entah berapa banyak orang Kristen yang semakin longgar dalam ibadahnya, baik dalam kebaktian minggu maupun dalam saat teduh pribadi. Jadi, pertanyaan di benak kebanyakan orang adalah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saudaraku, saya bisa memberikan nasihat praktis, seperti bangun lagi mesbah keluarga, kembalikan disiplin doa dan puasa, atau bertobatlah sekarang juga. Tetapi beberapa minggu kemudian kita akan jatuh ke lubang yang sama. Namun saya ingin kembali kepada hal yang mendasar, yaitu iman. Iman yang sejati didasarkan pada kasih karunia Allah yang kemudian memampukan kita semakin mengasihi Dia, bahkan di tengah kejenuhan dan kelemahan kita. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, kata Rasul Paulus, oleh iluminasi Roh Kudus di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Itu berarti iman diperoleh hanya jika dikaruniakan dari surga. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Perjalanan ziarah rohani seumur hidup kita dimulai dari karunia iman dan terus-menerus diperbarui serta dikuatkan dengan iman. Jadi, jika segala pemberian bergantung pada karunia Allah, maka satu-satunya cara untuk memperoleh pemberian itu adalah dengan meminta. Seperti para murid yang meminta Sang Guru Agung, tambahkanlah iman kami. Kita dapat memohon dalam keyakinan pada inisiatif dan kuasa Allah yang dapat menolong kita mengatasi kelemahan kita dan kembali mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Permohonan ini bersifat mendesak sekaligus strategis,
mendesak karena itu tidak dapat ditunda. Kita memerlukan kuasa Roh Allah setiap saat. Strategis karena dengan memintanya kita menyadari bahwa tanpa anugerahnya kita akan terhanyut. Kita memerlukannya sekarang. Mintalah saat ini juga. Mari kita meminta kepada Tuhan supaya tidak merasa jenuh dan kehilangan semangat dalam mencari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, biarlah kita datang dalam kelemahan kita supaya Dia memperbarui semangat kita bagi Dia dan bagi pelayanan kita kepada sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.